Di pagi yang cerah seorang pria yang bernama Arya baru saja terbangun dari tidurnya. Setelah nyawanya terkumpul pria itu pun langsung pergi ke kamar mandinya untuk bersiap-siap memulai aktivitasnya yang baru hari ini. Setelah 15 menit, pria itu pun keluar dari kamar mandinya. Dalam keadaan yang sudah segar, Arya pun bersiap-siap untuk pergi ke kampusnya. Namun sebelum ke kampus Arya mampir ke sebuah bengkel kecil miliknya itu. Yang, bagaimana bengkel dalam beberapa hari ini? Tanya Arya pada salah satu karyawan bengkelnya itu. Ya lumayanlah, jawab Ujang. Hari ini gak ke kampus apa lo? Sambung Ujang yang bertanya pada Arya. Ujang dan Arya sudah saling mengenal lama. Mereka sudah kenal sejak SMP. Jadi Ujang pun tahu siapa Arya yang sesungguhnya. Dan bagaimana mana rupa Arya yang sebenarnya. Ke kampus dong. Cuman gue mampir ke sini dulu buat ngecek-ngecek aja. Gimana perkembangannya? Ada kemajuan atau gak? Kalau gak ada kemajuan, gue mau tutup aja, jawab Arya. Wah jangan dong Ar. Lo kan tahu penghasilan gue dari sini dong. Kalau nih bengkel lo tutup gue makannya gimana? Ucap Ujang. Hahaha. Oke gue gak akan tutup. Ya hitung-hitung gue belajar perbengkelan dari nol bareng sama lo. Siapa tahu aja nanti bisa berkembang lebih besar lagi, ucap Arya. Nah gitu dong. Gue kan jadi gak usah khawatir gak makan kan. Hehehe, jawab Ujang. Udah sono lo ngampus. Di sini biar gue yang handle, sambung Ujang. Oke. Gue percaya sama lo. Ya udah gue cabut dulu ya, pamit Arya pada Ujang. Oke, hati-hati lo di jalan, jawab Ujang yang hanya diacungi jempol oleh Arya. Setelah 30 menit Arya pun sampai di kampus. Saat Arya sampai, Arya langsung menuju kelasnya. Saat Arya masuk ke dalam kelas banyak mata yang melihat ke arah Arya dengan tatapan mengejek. Hei cupu, lo mau ngapain di sini? Kalaupun mau ngampus, emang lo atau keluarga lo sanggup buat bayarnya? Ucap salah satu pelajar yang satu kelas dengan Arya. Ya paling dia dapat beasiswa dari kampus. Kalau gak mana mungkin dia bisa ngampus di sini. Secara kan kampus kita itu adalah salah satu kampus ternama di negara ini, sambung seorang pria yang bernama Didi. Dan mereka pun tertawa karena merasa puas telah menghina Arya. Ya, memang kampus ini salah satu kampus ternama di negara ini. Tapi sayangnya kampus ini memiliki banyak sampah-sampah yang tidak berguna. Sampah yang hanya bisa menghina dan mengejek orang lain. Hanya karena mereka memiliki orang tua yang kaya. Namun sayang kekayaan mereka masih tidak ada apa-apanya, ucap Arya yang membuat para orang-orang yang tengah tertawa itu diam. Maksud lo apa? Lo bilang kekayaan orang tua kita gak ada apa-apanya. Lo pikir lo siapa? Ucap Fanny yang kesal karena ucapan Arya. Memang benar. Kekayaan orang tua kalian itu masih tidak ada apa-apanya. Karena masih banyak di luar sana yang lebih kaya dari kalian. Jawab Arya yang langsung pergi dari kelasnya. Karena dosen yang mengajar hari ini tidak dapat hadir. Akhirnya Arya pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca buku di sana. Arya mengambil beberapa buku untuk dia baca. Dan saat Arya hendak mengambil salah satu buku, Arya merasa buku itu susah untuk diambil. Seperti ada orang yang mengambil buku itu juga di arah yang berlawanan dengan Arya. Arya pun mengintip siapa yang akan mengambil buku itu. Saat Arya mengintip dari celah-celah buku Arya pun melihat seorang wanita cantik yang tengah tersenyum ke arahnya. Tasya, panggil Arya. Hai Arya. Sapa Tasya yang langsung pergi entah kemana. Arya bingung. Namun Arya tidak mau memikirkannya. Arya pun langsung mengambil buku yang akan dia ambil tadi. Dan langsung pergi mencari tempat duduk. Arya, Brooke, panggil seorang wanita yang tiba-tiba muncul yang membuat Arya kaget. Dan akhirnya terjatuh bersama beberapa buku yang Arya bawa. Ya ampun. Arya kamu gak apa-apa kan? Sakit gak? Tanya wanita itu yang langsung membantu Arya. Dan saat Arya menengok tatapan mereka pun bertemu. Dek. Jantung Arya tiba-tiba berdetak sangat kencang saat melihat mata wanita itu. Wanita yang baru kemarin ia kenal. Arya kamu gak apa-apa kan? Ada yang sakit gak? Tanya Tasya yang mengembalikan kesadaran Arya. Dari lamunannya. Ah iya. Aku gak apa-apa, jawab Arya. Syukurlah. Ayo aku bantu berdiri, ucap Tasya yang membantu Arya untuk berdiri. Oh ya kamu mau baca buku juga ya?
Ya udah bareng aku aja sekalian. Siapa tahu aja kita bisa jadi partner belajar yang baik. Sambung Tasya. Yang masih menggandeng tangan Arya karena takut jika Arya masih sakit dan akan terjatuh kembali. Di sisi lain ada seorang wanita yang tengah memotret mereka. Ya wanita itu adalah Jessica. Jessica diam-diam tengah memotret Tasya dengan Arya yang terlihat dekat dan mesra menurut Jessica. Jessica tengah membuat rencana untuk memisahkan Tasya dan Yohan. Lo lihat Tasya. Gue akan membuat lo ngerasain apa yang gue rasain selama ini. Gue akan buat lo ditinggalkan Kak Yohan. Dan dibenci mama sama papa. Dan pada akhirnya gue yang akan mereka sayang, ucap Jessica yang langsung pergi sebelum ketahuan oleh Tasya dan Arya. Tasya dan Arya menghabiskan waktu di perpustakaan. Membaca dan saling bertanya tentang beberapa hal yang tidak dimengerti satu sama lain. Wah gak kerasa ya. Kita menghabiskan waktu di sini, ucap Tasya yang meregangkan otot-ototnya. Iya, jawab Arya datar. Hahaha. Kamu tuh datar banget sih. Aku ngomong panjang kali lebar. Tapi kamu cuman jawab gak? Iya. Hehehe lucu tahu gak, ucap Tasya. Emang kenapa? Memang jawabannya iya. Masa aku jawab yang lain? Jawab Arya. Nah gitu dong. Ngomongnya banyakan dikit. Lagian dapat suara gratis ngapain harus irit-irit. Kita kan cuman perlu bersyukur, ucap Tasya. Oh ya nih buat kamu. Dateng ya, sambung Tasya yang memberi kartu undangan pada Arya. Kamu mau ngerayain ulang tahun? Tanya Arya. Iya. Sekalian sama acara pertunangan aku sama pacarku Yohan. Jawab Tasya dengan senangnya. Arya yang mendengar kata pertunangan langsung menengok ke arah Tasya. Oh gitu ya. Ucap Arya yang diangguki oleh Tasya yang disertai senyuman manisnya. Oke. Aku bakal usahain datang, sambung Arya. Sip. Aku tunggu ya. Oh ya. Ini udah sore aku duluan ya. Bye. Pamit Tasya yang kemudian pergi meninggalkan Arya di perpustakaan. Tunangan. Kenapa gue jadi seperti orang yang patah hati ya? Padahal bukan urusan gue juga. Ah terserah sajalah. Batin Arya yang merasa tidak senang mendengar kata tunangan dari Tasya. Setelah Tasya pergi, Arya pun memutuskan untuk pergi ke kafe. Karena tiba-tiba mood Arya menjadi gak karuan. Saat menuju kafe yang berada di salah satu mall Arya melihat sebuah kalung yang terpajang di salah satu toko perhiasan. Saat melihat kalung itu Arya langsung teringat wajah Tasya yang selalu tersenyum sangat manis. Akhirnya Arya pun memutuskan untuk membelinya. Setelah itu Arya pergi ke kafe. Arya pun memesan kopi kesukaannya dan menikmatinya di meja paling pojok dekat jendela. Arya menatap kalung yang tadi dia beli. Bagi seorang Arya harga kalung itu mungkin tidak seberapa. Tapi yang menjadi lamunan Arya adalah orang yang menjadi alasan Arya membeli kalung itu. Entahlah. Anggap saja ini sebagai kenang-kenangan. Batin Arya. Garis bawah. Garis bawah. Sudah 2 hari Tasya tidak masuk kampus karena sibuk untuk mempersiapkan acara ulang tahun dan pertunangannya dengan Yohan. Dan malam ini adalah malam yang sudah ditentukan di mana acara ulang tahun dan pertunangan Tasya dan Yohan dilaksanakan. Pesta pun diadakan di sebuah hotel bintang 5 yang terkenal di negara ini. Arya yang datang lebih awal pun membuka kamar yang memang biasa dia tempati jika Arya dan keluarganya datang ke sini. Karena memang hotel ini adalah salah satu aset milik Azahra, yang memang diserahkan pada Arya, karena Azahra tengah menangani bisnisnya di Paris selama beberapa tahun ini. Arya memilih untuk beristirahat terlebih dahulu, untuk menenangkan pikirannya yang beberapa hari ini tidak karuan. Tepat pada pukul 7 malam Arya pun terbangun dari tidurnya, karena setengah jam lagi acaranya akan segera dimulai. Arya pun bersiap-siap. Arya berpenampilan seperti biasanya, hanya saja kali ini Arya memakai pakaian yang pas dengan tubuhnya, agar tidak menjadi pusat perhatian dan mempermalukan Tasya nantinya. Arya pun keluar kamarnya dan pergi menuju ruangan di mana pesta Tasya diadakan. Dan tak butuh waktu lama Arya pun sampai. Arya pun memasuki ruangan di mana sudah banyak orang-orang yang sudah berdatangan. Arya melihat ke sekeliling ruangan sampai mata Arya menemukan sosok wanita cantik yang tengah memakai gaun putih yang sederhana, dan terlihat mesra bersama seorang pria. Tasya yang melihat Arya tengah memperhatikannya. Tasya pun melambaikan tangannya, dan mendekat pada Arya. Arya, akhirnya kamu datang juga. Aku pikir kamu tidak akan datang, ucap Tasya.
Mana mungkin, jawab Arya. Oh ya, sepertinya ada yang berbeda dari kamu malam ini deh, ucap Tasya yang membolak-balikan badan Arya. Kenapa kamu tidak dari kemarin saja seperti ini? Kamu terlihat lebih tampan, sambung Tasya. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak ingin mempermalukan kamu, ucap Arya. Mana ada kamu mempermalukan aku? Ya sudah, aku ke sana dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi, ucap Tasya. Oh ya Tasya, tunggu sebentar. Panggil Arya saat Tasya akan pergi. Ada apa? Tanya Tasya. Arya yang akan memberikan hadiahnya untuk Tasya pun berniat mengambilnya. Namun saat mencarinya Arya tidak menemukan di mana hadiah yang sudah disiapkan untuk Tasya tadi. Ada apa Arya? Tanya Tasya. Yang bingung melihat Arya tengah sibuk mencari sesuatu. Sepertinya tertinggal di kamar, ucap Arya. Apanya yang tertinggal di kamar? Tanya Tasya. Itu. Aku membeli sesuatu untukmu. Tapi sepertinya tertinggal di kamar. Ya sudah, aku ambil dulu sebentar ya, jawab Arya. Tasya yang masih bingung pun hanya mengangguk. Arya pun pergi meninggalkan Tasya. Saat Arya sudah pergi, seorang pelayang menghampiri Tasya dan memberikan minuman pada Tasya. Karena Tasya yang kebetulan merasa haus pun langsung meminum habis tak tersisa. Tasya pun berjalan mendekat pada orang tuanya yang tengah berbincang. Namun tak lama kepala Tasya merasa sedikit pusing. Tasya pun memilih untuk duduk. Tapi saat Tasya tengah duduk, Tasya melihat Jessica dan Johan tengah berjalan bersama keluar dari ruangan di mana pesta diadakan. Tasya pun akhirnya mengikuti mereka. Meskipun saat ini kepala Tasya terasa semakin berat. Tasya pun sampai di depan sebuah toilet. Tasya pun sempat berpikir untuk apa Jessica dan Johan pergi ke sana. Karena rasa penasaran Tasya yang semakin besar. Akhirnya Tasya pun masuk. Tasya terpaku saat Tasya melihat sesuatu yang di luar dugaannya. Tasya melihat Jessica dan Johan berciuman di dalam toilet yang sepi itu. Apa yang kamu lakukan Jessie? Ucap Johan. Kak Johan. Aku sangat menyukai Kak Johan, jawab Jessica. Jessica pun kembali mencium Johan. Dan perlahan-lahan, membuka jas dan kemeja Johan secara perlahan-lahan. Johan yang menikmati permainan Jessica pun mulai memeluk dan membalas ciumannya. Duh, Tasya yang hendak pergi tak sengaja menendang tempat sampah. Hingga membuat Jessica dan Johan terkejut. Johan yang menyadari bahwa itu adalah Tasya pun langsung mengerjanya. Tasya yang merasakan kepalanya semakin berat pun berusaha untuk bersembunyi. Agar tak ketahuan oleh Johan. Tidak sia-sia aku bersusah payah mengajak Kak Johan ke sini. Aku bisa menikmati ciuman Kak Johan. Dan ternyata sasaran malah melihat kejadian ini, ditambah lagi Tasya sekarang sudah ada di luar ruangan pesta. Akan mempermudah rencanaku. Dan sepertinya Tasya pun sudah mulai terkena efek obat yang aku campur dengan minuman yang diberikan padanya, ucap Jessica yang merasa rencananya berjalan dengan mulus.